Halo semuanya, selamat datang di tutorial OBS Studio atau lebih dikenal dengan Open Broadcaster Studio. OBS Studio adalah sebuah software yang dapat melakukan screen capture dan juga screen recording melalui perangkat dari device Anda, baik berupa laptop maupun PC. Baik, kalau kita lihat di sini, ini adalah tampilan utama dari software OBS. Terdapat beberapa kolom menu yang akan saya jelaskan satu-satu. Yang pertama, saya akan mulai dari pojok di sebelah kiri, yaitu kolom scene. Kolom scene ini adalah sebuah kolom yang berisi terkait dengan setelan atau settingan dari konfigurasi yang akan Anda buat untuk merekam layar. Dan kemudian di sebelah kanan ini ada source, yaitu adalah tautan dari keseluruhan sumber atau input dan output yang berada di device atau perangkat Anda. Jadi, sumber ini bisa misalnya audio, bisa dari mikrofon, kemudian mikrofon itu ada di jack laptop Anda, ataupun colokan laptop Anda, dan kemudian apakah audio tersebut bisa berasal dari webcam, dan kemudian apakah video yang Anda ambil berasal dari webcam, dan juga mungkin video yang ingin Anda record berasal dari layar monitor Anda. Baik, kita move ke sebelahnya, yaitu ada scene transition. Ini adalah pergantian apabila Anda memiliki satu atau dua setelan yang lebih. Ketika ingin beralih dari setelan satu ke setelan yang lainnya, maka ada transisi untuk mengatur itu. Dan kemudian di sini ada audio mixer. Audio mixer adalah menu untuk melihat bahwa apakah audio kita berfungsi dan juga mungkin pengaturan audio baik volume yang berada di perangkat yang terhubung dengan Open Broadcaster Studio. Baik, di sisi sebelah sini ada menu terkait kendali ya. Kita bisa lihat ada control. Kontrol ini terdiri dari start streaming, yaitu adalah ketika Anda merekam keseluruhan dari isi monitor, Anda ingin melakukan streaming kepada media tertentu secara online, seperti contohnya YouTube atau Twitch, ataupun mungkin media lainnya yang mungkin ingin memperlihatkan konten ini secara live. Dan kemudian ada start recording, ini pasti kita semua sudah tahu bahwa kita akan start merecord ataupun kita start proses dari apa yang kita kerjakan. Studio mode, kita bisa lihat di sini, ini adalah untuk melihat ataupun seperti apabila Anda memiliki dua display ya, jadi Anda bisa melihat previewnya dan kemudian program, yaitu ketika nanti proses dari recording ini berjalan dan Anda bisa melihat di layar yang di sebelah kanan. Jadi studio mode ini digunakan apabila mungkin teman-teman atau Bapak Ibu yang akan merekam menggunakan OBS ini memiliki multiple display ataupun display yang lebih dari satu. Baik, kita lihat, kita matikan dulu studio mode-nya dan kita lihat setting. Setting ini adalah terkait dari pengaturan yang akan Bapak Ibu lakukan di dalam OBS atau yang akan diatur. Kita bisa lihat di sini ada general, bahwa penggunaan bahasa dan tema, kita bisa melihat penggunaan warna tema. Apabila terlalu gelap bisa diganti. Kemudian stream ini juga service yang ketika Anda melakukan streaming, Anda bisa memilih kemana channel yang Anda mau stream atau Anda mau siarkan. Jadi memang terdapat banyak pilihan di sini. Kemudian dari output, nah ini dia. Ada kalanya ketika sebelum kita melakukan screen recording, kita harus menentukan lokasi di mana rekaman kita akan disimpan. Jadi, pastikan rekaman yang Anda akan rekam gitu ya, Anda sudah memiliki rencana maksudnya, jadi harus memilih kira-kira lokasi penyimpanan yang paling kosong space-nya, ataupun pada hard disk Anda yang size-nya paling besar.
Jadi Anda bisa lihat browse di sini, Anda bisa lihat kapasitas hard disk Anda dengan klik kanan, kemudian masuk ke properties dan lihat yang paling besar, karena kita tidak pernah tahu seberapa lama teman-teman mungkin akan merecord layar ataupun sesi yang akan Anda rekam. Jadi ada kalanya kita harus setting dulu terlebih dari space yang kita miliki. Oke, dan kemudian ini recording format ya. Jadi apa itu recording format? Sudah pasti format video kita, ada FLV, MP4, dan MOV. Jadi kalau saya jelaskan, FLV ini adalah file flash, kemudian MP4 adalah file yang umum kita gunakan sebagai video ya, dan kualitas yang bagus tapi cenderung size-nya kecil. MOV adalah file dari ekstensi yang dimiliki oleh Apple. Kemudian MKV juga termasuk file media streaming. Ini juga menampung dari kualitas gambar yang sifatnya high definition, dan TS ini adalah format yang seperti DVD, dan yang di bawah ini adalah format dari kompresi, ataupun mungkin bila saya tidak salah ini merupakan audio yang dikompres. Oke, kita biarkan dia di dalam format MP4, dan apabila sudah oke, kita klik apply dan kemudian kita klik OK. Baik, langkah selanjutnya adalah ketika kita melakukan screen capture ataupun mungkin ketika kita akan merekam dari sesi kita, perlu bahwa kita harus mengeset sebuah key ya. Jadi ada kunci ataupun ada tombol yang itu merupakan tombol setelan kita ketika untuk merecord dan juga untuk stop recording. Jadi kita bisa mengatur tombol itu ataupun kita meng-set dari key atau assign key, keyboard key ya, untuk recording kita di menu setting ya. Jadi ada di file. Saya ulangi, jadi kita masuk file, setting, kemudian di sini ada hotkey. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini ada start recording dan stop recording dan pause recording dan unpause recording. Nah, ini bebas kira-kira keyboard mana ataupun dari kunci ataupun keyboard Anda kira-kira tombol yang tidak mengganggu dari proses Anda bekerja. Jadi misalnya di sini saya contohkan saya ingin start recording dan juga stop, saya menggunakan kunci dengan menekan Ctrl R. Jadi Ctrl R memulai dan Ctrl R lagi untuk stop. Dan kemudian ketika saya ingin pause recordingnya, jadi saya pause dulu, itu saya dengan menekan spasi, kemudian spasi lagi untuk tidak pause. Jadi hanya dua key ini yang cukup penting, ataupun mungkin ada settingan-settingan lain yang berpengaruh yang ketika pada saat sesi Anda ingin streaming, tapi Anda ingin langsung menekan beberapa tombol yang memang langsung mengaktifkan mode streaming. Tapi pada tutorial ini saya hanya mencontohkan bagaimana caranya kita secara sederhana untuk merecord layar. Jadi Ctrl R buat saya itu sudah cukup. Namun apabila Anda bekerja dan ada pekerjaan Anda yang menggunakan keyboard dan mengetik Ctrl R, maka saya tidak rekomendasi Anda menggunakan kunci seperti ini. Jadi mungkin bisa cari tombol lain yang tidak tersentuh ketika Anda bekerja. Oke, saya rasa sini sudah cukup dan saya akan klik OK. Nah, kemudian di sini adalah kita perlu membuat satu scene terlebih dahulu. Jadi kita melakukan tombol Add ataupun kita klik plus di sini, dan kemudian saya membuat settingan dari scene saya ya. Jadi scene itu artinya adalah settingan ataupun setelan ataupun mungkin beberapa bagian dari grup yang akan Anda lakukan dari perekaman. Jadi misalnya scene 1 saya ingin merekam diri saya sendiri, kemudian scene 2 misalnya layar saya, dan mungkin scene 3 adalah dari output lain. Jadi
pada kesempatan kali ini saya hanya menggunakan satu scene dan hanya menggunakan satu layar, jadi saya secara simpel hanya membuat misalnya ini adalah setelan untuk rekaman bahan ajar misalnya ya. Kemudian oke. Oke, kita lihat di sini semuanya gelap ya, belum ada apa-apa. Jadi ini tandanya adalah Anda harus mengatur sumber mana yang mau direkam dan sumber apa yang Anda pilih untuk sebagai playback ya. Jadi setelah hasil suara itu keluar nanti dari mana, dan juga suara itu nanti direkamnya dari mana. Oke, jadi kita bisa klik di sini tanda add. Jadi saya pertama masukkan dulu layar saya, jadi saya display capture di sini karena saya ingin mengcapture display. Oke. Nah, di sini misalnya apabila Anda ingin menamakan monitor Anda, itu bisa ditulis di sini, namun kebetulan saya punya udah ada ya, saya udah bikin nama di sini. Jadi saya buat, saya klik OK. Nah ini desktop saya, dan kemudian saya plus lagi adalah audio input. Maka ini saya ketik sumber suara saya, sumber suara 1 misalnya. Nah kita bisa pilih, saya mau menggunakan misalnya dari, nah ini tergantung dari beberapa perangkat yang terkoneksi di dalam device Anda ya. Jadi kebetulan device saya ada 2 mikrofon. Yang pertama adalah saya mengambil dari webcam. Yang kedua adalah saya memiliki sound card yang terkoneksi dengan clip on ataupun mikrofon clip ya. Nah pada kesempatan kali ini saya coba mengambil sumber dari mikrofon yang webcam, karena saya udah menggunakan mikrofon ini yang berada di clip ya, yaitu line ini, karena saya sudah menggunakan mikrofon ini untuk recording tutorial ini. Jadi saya rasa nanti kalau saya klik ini akan menjadi bentrok, jadi mendingan saya pilih sumber yang lain. Tapi kalau Bapak Ibu melakukan recording sendiri, sudah pasti nanti dia akan muncul hanya spesifik satu sumber suara yang berada di device Anda. Jadi sudah pasti akan melihat ya, jadi ada mikrofon 1 atau 2, itu tergantung dari perangkat perekaman yang dikoneksikan dengan device Anda. Jadi oke, saya pilih ini, kemudian ini oke, sumber suara 1 sudah oke. Kemudian saya ingin tambah lagi mungkin selain suara, saya ingin menambahkan adalah webcam ya, sumber dari gambar saya. Saya misalnya video capture device, di sini saya misalnya webcam Logitech misalnya. Kebetulan saya menggunakan webcam USB terpisah dari laptop karena saya menggunakan PC, jadi saya menggunakan webcam yang dicolok di USB, dan kebetulan webcam saya namanya webcam Logitech. Kenapa kita harus menamakan? Karena nanti kalau misalnya kita tidak namakan, kita bingung kita mau ngambil sumber dari mana, terutama dari video kamera ya. Jadi kita klik. Nah, seperti di sini kita bisa lihat ya, ini ada gambar saya. Dan kemudian saya rasa semua sudah oke setelannya ya, tidak ada masalah di sini. Dan oke. Nah, ini bisa diatur ya penempatannya di mana. Jadi ini bisa dikecilkan dengan menekan shift sambil ditarik, atau tekan tekan control. Kemudian ini bisa ditaruh di pojok kanan di posisi yang tidak mengganggu. Nah, jadi khusus Bapak Ibu yang misalnya mengajar atau membuat tutorial, ada wajah ataupun tetap ingin terlihat ada perlihatkan profil dari Bapak Ibu ataupun teman-teman di sini, itu bisa mengaktifkan webcamnya dan juga mungkin menaruh di lokasi yang tidak mengganggu dari keseluruhan isi yang berada di layar ya.
Jadi mungkin nanti di layar ini bisa slide presentasi, ataupun bisa isi desktop, ataupun mungkin ya tidak sama sekali menggunakan webcam, itu boleh dinonaktifkan. Itu bebas, jadi itu hanya style aja, kira-kira bagaimana mau memperlihatkan dari isi layarnya. Oke, kemudian kalau sudah, nah ada beberapa mungkin tutorial yang menunjukkan suara ataupun dia merekam juga suara yang sedang di-play di komputer. Nah, oke, untuk itu maka teman-teman perlu menambahkan satu input lagi ya di dalam source ini, yaitu adalah dari speaker Anda, yaitu berada di audio output. Jadi kalau audio input itu sifatnya rekaman ataupun mikrofon, jadi kalau audio output adalah audio yang berhubungan dengan suara yang dari speaker. Jadi kalau kita pilih audio output di sini, maka kita berikan settingan, misalnya speaker, ya, kemudian oke, dan kemudian kita pilih lagi kita mau menggunakan speaker apa, dan kebetulan saya hanya ada satu speaker di sini, jadi saya pilih Behringer. Nah, oke, kita sudah mendapatkan semua setting dari input dan output yang telah kita masukkan di dalam sumber di dalam OBS. Maka selanjutnya adalah kita tinggal melakukan mode recording. Nah, jadi saya akan minimize OBS ini, dan misalnya pada layar desktop ini saya akan langsung menekan Ctrl R karena saya tadi recording menggunakan hotkey dari Ctrl R untuk memulai recording. Nah, jadi mungkin di sini Bapak Ibu bisa sudah merekam dari suara ataupun layar. Jadi apapun yang saya buka di sini itu sudah bisa terlihat ya. Jadi nah di sini ini saya ceritanya sedang membuka tautan saya. Oke. Maka ini akan terekam. Jadi misalnya saya sambil melakukan presentasi itu juga bisa gitu ya. Oke. 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 Saya close dan saya coba dulu. Saya stop recording. Anda bisa misalnya menggunakan Ctrl R lagi seperti saya misalnya. Nah, di sini terlihat stop, ataupun apabila Anda tidak mengassign hotkey, Anda bisa langsung menekan di sini start recording dan juga di stop. Bedanya apa? Bedanya kalau menekan hotkey, Anda tidak lagi bertemu dengan mode tampilan seperti ini. Coba saya tunjukkan ya dari hasilnya. Oke, kita lihat di show recording, di sini ada di file. Oke, kita lihat. Nah, jadi mungkin di sini Bapak Ibu bisa sudah merekam dari R karena saya tadi recording tampilan OBS Studio. Nah, kalau misalnya apa bedanya kalau misalnya saya tidak menekan hotkey ya. Jadi kalau tidak menekan hotkey, misalnya di sini saya start recording. Oke, saya start recording ya. Dan kemudian saya keluar. Oke. Start recording. Nah, oke. Start recording. Oke. Saya start recording ya. OBS ya. Dan kemudian saya keluar. Kurang bagus karena mungkin Anda memerlukan lagi pasca produksi atau video editing lagi untuk memotong itu. Tapi ketika misalnya teman-teman berpikir bahwa oh saya sudah tidak ingin mengedit lagi, jadi saya tidak ingin melakukan video editing lagi, jadi saya ingin mulai start hingga finish hanya fokus terhadap materi saya, maka ada bagusnya teman-teman mengatur dari hotkey untuk keyboard, jadi untuk memulai dan juga stop dari recording tersebut. Oke, itu saja dari tutorial OBS ini. Display dari teman-teman mungkin ya nanti bisa dicontohkan, bisa menggunakan
PowerPoint yang full screen ataupun materi-materi bahan ajar yang teman-teman miliki ataupun Bapak Ibu miliki. Baik, sekian tutorial dari saya. Terima kasih dan selamat mencoba.